Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita masih diizinkan kembali melakukan pelayanan di Rumah Sakit Pantai Waluyo ini. Saudaraku, mari kita mengawali pelayanan kita dengan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita doa, saya hantarkan. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terbukti saat ini kami masih diizinkan melakukan pelayanan di rumah sakit kepunyaan Tuhan ini. Dan kami akan melandasinya dengan mendengarkan, merenungkan sabdamu. Kiranya karya Tuhan yang menguasai hati kami, pikiran kami, di dalam kami menerimanya bahkan melakukannya dalam pelayanan di rumah sakit ini dan dimanapun kami berada. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita adalah secerah janji Tuhan. Saya mengambil satu ayat nas saja dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Satu nats saja untuk kita renungkan bersama. Nanti akan ada beberapa ayat tambahan untuk kita bersama. Saudaraku, setiap dari kita sebenarnya dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Tentu suatu janji yang baik dan dapat membawakan kemuliaan bagi namanya. Dan juga tentunya kita semua tidak sabar untuk melihat dan menerima janji apa sih dari Tuhan untuk kita. Layaknya kalau pasangan muda yang berkencan janji temu jam 1 misalnya. Pasti dari pagi sampai mendekati jam tersebut dia akan menunggu terus. Terlebih dengan hati yang berbunga-bunga karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Sama seperti kita, saudaraku. Kita juga tidak sabar seringkali untuk menantikan janji Tuhan itu apa sih? Kapan akan digenapi untuk kita. Namun, kalau kita mendapatkan sesuatu yang dinamakan janji, berarti kita juga mendapatkan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk menunggu waktu. Kapan janji tersebut Tuhan berikan untuk kita. Dalam Ibrani tadi, dikatakan bahwa kita harus memiliki ketekunan untuk menunggu janji Tuhan. Saat menunggu janji Tuhan, kita haruslah tekun. Kalau direnungkan dalam kisah Alkitab yang paling pas tentang janji Tuhan ini, kita bisa mengambil kisah Yosua dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-6. Pasal ke-6 ini dimulai dengan ketika Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa tembok Yeriko akan runtuh. Yang diawali dengan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua dijanjikan bahwa tembok Yeriko akan runtuh. Tetapi ketika Yosua memandangnya, melihat ke depan, apa yang dia lihat? Tembok Yeriko masih berdiri dengan kokoh. Bukankah ini sama seperti apa yang sering kita alami dalam kehidupan kita? Tuhan berjanji bahwa akan ada perubahan yang terjadi. Tetapi ketika kita melihat pada keadaan kita,
kita tidak dapat melihat perubahan itu. Kondisinya tetap sama saja. Mungkin ketika kita sedang sakit, Tuhan menjanjikan kesembuhan, tetapi kenyataannya kita masih berbaring di tempat tidur, bahkan berbaring di rumah sakit. Dan mungkin Tuhan menjanjikan pemulihan atas setiap persoalan kita, atas setiap pergumulan kita. Tetapi yang kita rasakan masih sama saja. Belum juga ada jalan terang atas pergumulan kita. Bahkan mungkin semakin memburuk. Nah, saudaraku, di sini kita harus mengingatkan diri kita kembali. Jika sebuah janji diberikan, maka sebuah penungguan dibutuhkan. Pada Yosua 6 dikatakan Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Maka mulai berjalanlah Yosua bersama dengan bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu. Yosua tidak mengatakan kepada bangsa Israel berapa lama mereka harus berkeliling. Yosua hanya mengatakan bahwa ini adalah arahan dari Tuhan yang diberikan untuk diikuti, untuk dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Dan menariknya, saudaraku, selama 6 hari bangsa Israel dan Yosua mengelilingi kota Yeriko itu, tidak ada satupun yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda bahwa tembok Yeriko itu akan runtuh. Inilah salah satu hal yang seringkali menjadi permasalahan kita saat kita menghadapi di dalam menunggu janji Tuhan. Bagaimana jika kita tidak dapat melihat adanya kemajuan? Kondisinya sama saja. Bagaimana jika di dalam menunggu janji Tuhan kita tidak dapat kemajuan apa-apa? Apakah kita akan tetap setia untuk melayani dan juga untuk setia terhadap arahan dari Tuhan? Seandainya kita yang memberikan janji kepada bangsa Israel, misalnya saya yang memberikan janji kepada bangsa Israel dan Yosua waktu itu, pada hari pertama saya akan memberikan sedikit kemajuan atas usaha yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan juga Yosua. Setiap kali mereka mengelilingi tembok Yeriko, akan ada satu hal yang terjadi. Hari pertama, pasir-pasir dari temboknya mungkin akan mulai berguguran. Putaran kedua, mulai batu bata akan runtuh. Dan hal-hal yang lainnya akan terjadi. Intinya, saya pasti akan memberikan hal-hal yang bisa dijadikan sebuah tanda atau permulaan bahwa tembok tersebut akan runtuh. Itu dilakukan untuk mereka bisa termotivasi untuk setia menunggu dan setia melakukan tugas mereka. Namun yang terjadi bukan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua dan juga bangsa Israel. Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko 7 hari, tetapi Tuhan tidak memberikan kemajuan apa-apa selama 6 hari. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Jawabannya adalah Tuhan ingin
mengajarkan kepada mereka apa yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka percaya kepada kekuatan mereka sendiri. Tuhan tidak ingin mereka percaya pada kemajuan yang mereka alami. Dan juga Tuhan tidak ingin mereka percaya kepada yang mereka lihat. Namun Tuhan menginginkan Yosua dan bangsa Israel melihat janji Tuhan dan juga percaya atas janji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenarannya adalah Tuhan lebih tertarik mengadakan perubahan dalam diri kita sebelum Dia melakukan perubahan atas kondisi yang mungkin sedang kita alami. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua tentang arti sesungguhnya dari iman. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, di dalam kehidupan ini, kita tidak perlu untuk berpikir keras untuk mengetahui bagaimana dan kapan perubahan dan juga jawaban atas doa kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Namun yang terpenting adalah kita harus tahu, kita harus memahami siapa yang akan membuat perubahan dan jawaban itu. Seperti Yosua dan juga bangsa Israel yang akhirnya berhasil melihat janji Tuhan digenapi. Tembok Yeriko runtuh oleh karena ketekunan mereka dalam mencapai janji yang Tuhan berikan. Begitu pula dengan kita, saudaraku. Mari kita bertekun dalam menunggu janji Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan dan sedang kita lakukan saat kita menunggu janji Tuhan? Apakah kita akan terus mengikuti arahan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan selagi kita menunggu janjinya? Ataukah kita akan berhenti dari setiap upaya kita, usaha kita, bahkan meninggalkan Tuhan karena kita tidak melihat adanya kemajuan? Mari saudaraku, jangan menyerah dengan cepat dan tetaplah melangkah dengan setia. Pandanglah janji Tuhan. Janji Tuhan, cerah atau redup, kita yang menentukannya. Mari kita bertekun untuk dapat melihat janji Tuhan yang indah, karena selalu ada pelangi sehabis hujan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Mungkin saja saat ini kita sudah berada pada putaran ke-6. Sedikit lagi kita akan melihat janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita di Rumah Sakit Panti Waluyo. Percayalah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Engkau, Allah kami. Engkau Sang Pembebas kami. Terima kasih Bapa atas janjimu, atas pertolonganmu bagi kami. Meskipun kami
terus melakukan pelayanan di tengah pandemik yang sedang terjadi, di tengah pergumulan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa bertekun dan mengerti arahan dari Tuhan. Kami ingin setia untuk menantikan janji Tuhan yang indah. Kami bersyukur atas pelayanan pekerjaan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kiranya kami semua diizinkan menjadi berkat untuk para pasien dan juga keluarganya yang Tuhan izinkan melakukan perawatan dan pemeriksaan di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Kiranya Tuhan Sang Maha Penyembuh menolong para pasien dan juga keluarganya menuju kondisi tubuh yang semakin sehat, semakin pulih. Terima kasih ya Bapak. Amin.